Tidak bisa ngelak, Anies akhirnya ngaku juga program hunian DP 0 rupiah jauh dari target. Ditulis oleh Syardi. Anies akhirnya mengakui sendiri kalau dirinya gagal dalam program rumah DP 0 rupiah. Dia mengaku realisasi pembangunan hunian DP 0 rupiah masih sedikit dibandingkan janji kampanyenya. Dia menjelaskan unit yang berhasil dibangun oleh BUMD DKI Jakarta Perumda Pembangunan Sarana Jaya hanya 780 unit saja. Jika dibandingkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2017-2022 DKI Jakarta yang mana target pembangunan rumah DP 0 rupiah sebanyak 232.214 unit, maka ini sangat jauh dari target, keterlaluan malah. Artinya selama 4 tahun Anies yang kerjanya entah apa, maka targetnya baru tercapai 0,3% saja. Ini benar-benar gila sih, ibarat kalian punya karyawan, kerja 4 tahun, tapi target yang kalian berikan ke mereka baru tercapai 0,3% saja. Boleh dipecat gak karyawan begini? Pastilah, lebih baik diganti dengan yang lebih kompeten. Karyawan begini sama saja bikin perusahaan ketinggalan, bahkan out of business alias gulung karpet. Anies secara tidak langsung mengakui kalau dia gagal atau bohong. Itu adalah target yang dia janjikan sendiri, tapi dia juga tidak menepati. Luar biasa pemimpin yang satu ini. Yang bikin kesal adalah saat dia berdebat dengan Ahok terkait hunian buat warga. Bagi Ahok rencana Anies ini tidak logis, tapi Anies juga tidak malu. Tetap ngotot dengan pendiriannya, makanya siapapun pasti kesal dengan orang seperti Anies. Wajar gak kalau Giring pernah mengatakan Anies pembohong? Ada juga mengatakan pembiayaan rumah DP 0 rupiah tetap diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah prasejahtera. Aturan tersebut tertuang dalam Pergub nomor 51 tahun 2019 tentang penugasan Kepala BUMD terkait penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan skema pembiayaan perolehan rumah dan skema fasilitas pembiayaan penyediaan rumah. Ini juga beda dengan kenyataan di lapangan. Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengkritik nilai batas atas penghasilan penerima program DP 0 rupiah. Dari sebelumnya 7 juta per bulan menjadi 14,8 juta rupiah. Ini berarti bahwa Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa skema program DP 0 rupiah kurang diminati warga, serta menunjukkan bahwa Pak Gubernur tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat kelas bawah, kata dia. Kalau saya lihat sampai sejauh ini hunian rumah DP 0 rupiah tidak laku karena target pangsa pasar yang tidak sanggup saat berusaha lolos dari syarat yang diterapkan. Banyak dari mereka yang tidak lolos syarat administrasi karena masalah penghasilan. Bayangkan saja deh, penghasilan 7 juta rupiah per bulan, belum dikurangi biaya hidup dan tetek bengek lainnya. Bisa sisa berapa uangnya? Apakah bisa nyicil? Wajar banyak yang gagal dan berujung rumahnya tidak laku. Dengan menaikkan batas atas penghasilan jadi 14,8 juta rupiah, maka pangsa pasar menjadi lebih luas, tapi yang berpenghasilan rendah bakalan tersingkir karena kalah saing. Kalau kalian punya bank, lebih pilih yang berpenghasilan 7 juta rupiah atau 14 juta rupiah. Jadi, di mana keberpihakan kepada masyarakat terendah dan prasejahtera? Katanya yang terpenting adalah keberpihakan. Keberpihakan saat janji kampanye doang. Sudah paham kan kenapa program Anies ini hanya manis di ucapan, tapi pahit di kenyataan? Maaf saja, hanya orang bodoh yang percaya kalau Anies bisa menyediakan hunian terjangkau dengan strategi beginian. Tampaknya sebagian masyarakat lebih memilih jadi orang tidak waras dengan memilih janji muluk. Mereka tetap tidak percaya dengan janji apa adanya dari gubernur sebelumnya, karena pahit. Mereka lebih suka manis yang palsu. Bahkan kalau Anies diberi kesempatan 5 tahun lagi, hasilnya tetap sama saja, tetap tidak akan capai target, karena sejatinya program ini memang sulit dilaksanakan. Ahok sudah ingatkan berkali-kali, hanya mudah dilaksanakan lewat mulut pengolah kata. Tapi, apa mau dikata, seperti yang saya katakan, sebagian masyarakat memilih jadi orang yang pikirannya tidak waras, pada akhirnya jadi korban, hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LBH Jakarta sebut warga malah disuruh sewa di tempat yang dibangun Anies. Artikel oleh Syardi. Sebelumnya saya telah menulis artikel terkait LBH Jakarta yang memberikan rapor merah kepada Anies dalam 4 tahun memimpin ibu kota. Dalam rapat itu setidaknya ada 10 permasalahan Jakarta yang mereka sampaikan.
para perwakilan LBH Jakarta bersama sejumlah warga datang ke kantor Anies di Balai Kota. Tapi mereka hanya diterima oleh asisten pemerintah Sekretariat Pemprov DKI. Mungkin Anies kabur karena takut ditanyai. Interpelasi aja dihindari, apalagi yang hanya begini, kabur. Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili, mengatakan rapor itu dibuat berdasarkan permasalahan yang dialami warga Jakarta hingga saat ini. Ada juga advokasi masyarakat yang dilakukan LBH mengenai kebijakan Pemprov DKI. LBH Jakarta menyoroti 10 permasalahan di DKI Jakarta. Permasalahan yang diangkat adalah buruknya kualitas udara di Jakarta, sulitnya akses air bersih akibat swastanisasi, penanganan banjir, penataan kampung kota yang belum partisipatif, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, sulitnya warga memiliki tempat tinggal di Jakarta, penanganan pandemi yang dinilai masih setengah hati, penggusuran paksa dan reklamasi yang masih berlanjut. Terakhir adalah belum adanya intervensi yang signifikan dari Pemprov DKI Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada satu permasalahan yang menarik yaitu soal penggusuran, karena ini melibatkan pemikiran logis Ahok dan janji muluk dari Anies. Sekarang, makin terbukti bahwa Anies memang menggunakan kata-kata untuk membuai warga. LBH mengungkapkan, kampung-kampung yang digusur oleh Ahok tidak dibangun kembali oleh Anies. Pasalnya, warga malah disuruh sewa untuk bisa tinggal di sana. Pengacara publik LBH Jakarta, Yeni Sylvia Sirait mencontohkan pembangunan kampung akuarium dan Tanah Merah. Dulu digusur oleh Ahok, tapi kemudian dua kawasan ini dibangun kembali oleh Anies. Gubernur mengatakan itu kampung yang digusur di era Ahok itu sedang dibangun kembali. Pada praktiknya tidak begitu, betul memang dibangun kembali, tapi dijadikan rusunawa, warga disuruh sewa, kata Yeni. Ternyata warga diminta menyewa rusunawa selama 5 tahun di lokasi tersebut, dan rupanya warga tidak bisa mendapatkan hak kepemilikan. Karena itulah Anies dinilai tidak memenuhi janji kampanye membangun kembali permukiman untuk warga. Itu bukan dikembalikan kampungnya seperti yang digadang-gadang. Tempat mereka digusur itu cuma dibangun kembali rusun untuk kemudian disewakan warga. Apa bedanya mereka kemudian digusur dan dipindahkan ke rusunawa? Bedanya kalau lokasinya dulu waktu mereka digusur di tempat yang jauh, katanya. Yeni mengaku sudah pernah memberikan pendapat legalnya kepada Pemprov DKI mengenai pemberian hak milik kepada warga kampung yang digusur itu dengan mekanisme hibah. Tapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP DKI Jakarta masih belum juga mau melakukannya. Saya nggak tahu apakah DPRKP tidak menggali aturan-aturan yang baru atau memang dengan sengaja tidak mempresentasikan itu kepada warga, katanya. Prihatin sih. Tapi salah sendiri, siapa suruh terlalu mudah diperdayai oleh janji manis gula seindah surga. Ujung-ujungnya apa yang dilakukan Anies tidak jauh beda dengan apa yang sudah dilakukan Ahok dulu.